Shalom, apa kabar Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Bersama dengan saya dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur buat setiap kemurahan dan kebaikan Tuhan yang boleh terus kami rasakan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Ya Tuhan, kami mendasarkan hidup kami dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman ini sebagai dasar bagi kami untuk menjalani kehidupan kami ke depan. Berfirmanlah ya Tuhan melalui hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan ini. Biarlah kiranya benar-benar firman Tuhan yang keluar dari bibir dan mulut hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati pula jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini sehingga mereka boleh dikuatkan dan diteguhkan dalam iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 32 sampai dengan ayat 41 menjadi bahan perenungan kita bersama-sama di hari ini. Dengan judul Ke Antiokhia dan di Pisidia. Saya akan membaca bagian dari firman Tuhan bagi kita bersama-sama. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini, aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa, yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai, jadi diceritakan kepadamu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian dari firman Tuhan ini adalah bagian dari cerita perjalanan Rasul Paulus bersama dengan rekannya Barnabas dalam memberitakan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjumpaan Tuhan Yesus dengan para murid-muridnya setelah kebangkitan itu membuat perubahan yang besar dalam kehidupan murid-murid pada saat itu. Mereka tidak lagi hidup untuk diri mereka sendiri, tetapi hidup untuk orang lain. Mereka tidak lagi menikmati anugerah keselamatan itu untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka membagikannya kepada orang lain dari tempat yang satu ke tempat yang lain tentunya dengan berbagai macam tantangan dan juga mujizat-mujizat yang datang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu karya pelayanan para murid pada saat itu yang juga para pengikut-pengikut Yesus yang dikatakan dalam nas kita ini adalah Rasul Paulus dan Barnabas. Salah satu karya pelayanan mereka adalah dengan gamblangnya, dengan tegasnya mereka memberitakan pengampunan dosa, mereka memberitakan keselamatan bagi orang-orang pada saat itu. Nah, seseorang dikatakan mencapai titik puncak dalam kehidupannya, bisa dikatakan ketika ia mengalami kesuksesan, ketika ia meraih prestasi-prestasi yang tinggi, prestasi-prestasi yang besar. Kemudian itu sungguh berbanding terbalik dengan yang terjadi pada Yesus. Yesus mencapai titik puncak dalam kehidupannya adalah dalam penderitaan.
Dan puncak dari kehidupan Yesus yang penderitaan itu adalah keselamatan bagi kita manusia. Perenungan bagi kita bersama-sama hari ini adalah, sudah pernahkah kita memberitakan Injil Tuhan? Bapak Ibu, nyatanya setiap orang bisa memberitakan Injil Tuhan. Kita bisa berbicara, kita bisa melihat, kita bisa merasakan bagaimana kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, cuman kadangkala kita kalah dengan kurangnya kepercayaan diri kita untuk menyampaikan Injil Tuhan itu sendiri. Ingat bahwa kesaksian hidup kita adalah bagian dari Injil Tuhan. Jadi ketika kita menyampaikan kesaksian kita kepada orang lain tentang besarnya Tuhan dalam kehidupan kita, maka pada saat itu kita juga sedang memberitakan Injil Tuhan. Jadi jangan takut apakah saya memberitakan Injil Tuhan atau tidak. Intinya ketika kita bersaksi untuk Tuhan, kita sedang memberitakan Injil Tuhan. Ketika kita bersaksi untuk Tuhan, bersaksi kepada sesama kita bukan hanya menikmati anugerah keselamatan itu untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga mengundang supaya orang lain bisa menikmati anugerah keselamatan yang sama dengan kita. Demikian firman Tuhan bagi kita bersama-sama hari ini. Semoga ini memberkati dan menguatkan kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas perenungan singkat di hari ini. Biarlah tiap-tiap kami ya Tuhan, dengan kesaksian hidup kami bersama dengan Tuhan, kami boleh membawa orang-orang juga semakin dekat dengan Tuhan. Baik itu orang-orang yang belum mengenal Tuhan, maupun orang-orang yang sudah menyatakan diri sebagai pengikut-pengikut Kristus. Biarlah setiap pribadi kami Tuhan boleh semakin dekat, semakin erat dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih atas perenungan hari ini ya Tuhan. Kami doakan setiap jemaat kami dimanapun berada. Setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan dimanapun berada, mari Tuhan jaga. Mari Tuhan lindungi. Mari Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit sampar, wabah virus corona, wabah penyakit-penyakit lain yang mungkin saja mengganggu kesehatan bahkan keselamatan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya pertolongan kami senantiasa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, setiap jemaat mari Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka sehingga boleh membuahkan hasil untuk mereka menunjang kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami boleh menjadi saksi bagi Kristus. Biarlah setiap tutur kata, tingkah laku, perbuatan kami boleh meneladani Kristus. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami yang kami tutup di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.